Malam di Stadion Galuh Ciamis terasa berbeda dari biasanya. Bukan sorai supporter sepak bola yang menggema, melainkan lantunan selawat yang mengalun lembut membelah udara malam pada Jumat 9 Januari 2025. Meski acara dimulai sekira pukul 11 waktu Meski acara ini dimulai sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat, namun sejak matahari tenggelam, arus manusia dari berbagai penjuru Ciamis dan daerah sekitar terus mengalir menuju stadion. Laki-laki, perempuan, anak-anak hingga para santri bersarung dan berpeci memenuhi setiap sudut tribun dan lapangan. Selengkapnya pemirsa, informasi akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Priangan dengan rekan Aisani Nuraini. Silakan laporan Anda. Baik, terima kasih. Selamat sore, Nurma dan juga Tribuners dimanapun berada. Dan dapat saya laporkan bahwasanya suasana malam di Stadion Galuh Ciamis terasa berbeda daripada biasanya, di mana di sana bukan terdengar sorak-sorai supporter sepak bola yang menggema, melainkan lantunan solawat yang mengalun lembut membelah udara malam pada Jumat 9 Januari 2026 lalu. Meski acara tersebut dimulai sekira pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, namun sejak maghrib, arus manusia dari berbagai penjuru di Kabupaten Ciamis juga dari wilayah-wilayah sekitar di Priangan Timur terus mengalir menuju ke Stadion Galuh Ciamis. Ada laki-laki, perempuan, anak-anak, ibu-ibu hingga orang dewasa dan juga para santri bersarung dan juga berpeci memenuhi setiap sudut tribun dan juga lapangan di Stadion Galuh Ciamis. Sebagian datang berombongan dengan menggunakan bus dan juga mobil, kemudian sebagian lainnya berjalan kaki untuk menuju ke Stadion Galuh Ciamis. Malam itu lebih dari 15.000 jemaah berkumpul dalam satu tujuan, yakni untuk menghadiri acara melantunkan sholawat kebangsaan bersama Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf, di mana di sana juga lampu-lampu stadion menyinari hamparan manusia yang duduk rapat. Spanduk peringatan Hari Amal Bakti atau HAB ke-80 Kementerian Agama Republik Indonesia juga terbentang di atas panggung utama seperti itu. Kemudian deretan tokoh penting juga nampak hadir di atas panggung berhadapan dengan para jemaah yang duduk di area lapang Stadion Galuh malam itu. Bupati Ciamis Herdiat Sunaria, Wakil Menteri Agama Republik Indonesia Romo HM Syafi'i, kemudian ada anggota DPR RI, Kepala Kanwil Kemenak Jawa Barat Dudu Rohman, kemudian ada juga Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Diki Chandranegara, kemudian jajaran Forkopimda dari Jawa Barat dan juga Kabupaten Ciamis, pimpinan Ormas Islam, hingga para alim ulama duduk berdampingan dan larut dalam suasana sholawat kebangsaan tersebut. Ketika Habib Syekh mulai melantunkan sholawat pertamanya, kemudian ribuan suara langsung menyambut sholawat tersebut. Dan bagi banyak jemaah, malam itu bukan hanya sekedar menghadiri acara sholawat kebangsaan, tapi itu merupakan ruang untuk berharap di tengah bencana alam, kemudian ketidakpastian ekonomi, dan juga dinamika bangsa yang terasa berat saat ini di Indonesia. Kepala Kemenag Ciamis, Haji Asep Lukman Hakim, menyebut bahwasanya momen tersebut merupakan sebagai ikhtiar spiritual kolektif, dan dia juga menuturkan antusiasme masyarakat itu benar-benar di luar dugaannya, di mana Stadion Galuh yang biasanya menjadi tempat pertandingan olahraga, malam itu penuh sesak oleh jemaah yang datang dengan satu niat pasti, yakni berselawat. Dan di tengah kerumunan itu terlihat juga para santri duduk bersila berdampingan dengan para pegawai negeri, para pedagang, hingga keluarga muda yang membawa anak-anak mereka ke acara tersebut. Dan juga di hadapan ribuan jemaah, Kepala Kanwil Kemenak Jawa Barat, Dudu Rohman, menyebut bahwa sholawat kebangsaan ini sebagai puncak dari rasa syukur Kementerian Agama yang genap berusia 80 tahun. Ia juga menyebut setidaknya ada 3 tujuan besar dari kegiatan tersebut, yakni yang pertama itu menumbuhkan mahabbah atau juga kecintaan kepada Rasulullah SAW, sekaligus juga memperkuat keimanan umat. Kemudian tujuan yang kedua menjadi media bermunajat, memohon perlindungan, keselamatan, dan juga kesejahteraan bagi masyarakat Jawa Barat dan juga Indonesia dari berbagai mara bahaya. Kemudian ada tujuan ketiga, yakni sholawat kebangsaan ini diharapkan menjadi juga penyejuk hati dan juga perekat persatuan, agar seluruh elemen umat dapat terus bersinergi demi terwujudnya Indonesia yang rukun, damai, dan juga maju.
Sementara itu, Ketua Forum Silaturahmi Pondok Pesantren atau FSPP Kabupaten Ciamis, Kiai Haji Nonop Hanapi memaknai kegiatan ini sebagai pertemuan antara spiritualitas dan juga kebangsaan. Menurutnya, kerukunan dan kedamaian adalah fondasi utama daripada peradaban, dan di atas panggung, Habib Syekh beberapa kali mengajak jemaah untuk mendoakan Indonesia yang saat ini sedang tidak baik-baik saja dan juga sedang dilanda musibah di beberapa wilayah Indonesia. Dan ketika malam semakin larut Tribuners, dan di sana juga sholawat terus bergema di Stadion Galuh ini seolah berubah menjadi lautan doa yang dipanjatkan oleh belasan ribu masyarakat yang hadir. Dan tentunya di bawah langit Ciamis yang gelap dan sunyi, ribuan orang menitipkan harapan tentang keselamatan, kedamaian, dan juga masa depan untuk Indonesia yang lebih baik ke depannya. Dan malam itu Kabupaten Ciamis itu tidak hanya menjadi tuan rumah sebuah acara, ia juga menjadi saksi pertemuan antara hati-hati yang berdoa untuk negeri. Dan kemudian Tribuners, acara tersebut ditutup dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan juga Yalal Waton, kemudian juga ditutup dengan doa yang dipimpin oleh Ketua MUI Kabupaten Ciamis. Demikian Nurma laporan dari Kabupaten Ciamis, kembali ke Anda di studio. Salawat kebangsaan ini, alhamdulillah kita tahu semua berjalan dengan lancar, sukses, dan juga kalau kita melihat untuk para jemaah mustaminya sangat membludak, perkiraan sampai 15 ribuan lebih. Dan ini adalah berkat kerjasama semua pihak. Kami atas nama dari Kementerian Agama termasuk dari pemerintahan Kabupaten Ciamis, ucapan syukur dan juga ucapan terima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat yang ikut membantu terkait kelancaran pelaksanaan kegiatan ini. Dan juga barusan saya sampaikan di apel para petugas keamanan, jasa para petugas keamanan dalam rangka mensukseskan kegiatan ini sangat besar, karena ini untuk memberikan rasa aman, rasa nyaman bagi para jemaah yang ikut hadir dalam kegiatan sholawat tabarak. Sebenarnya dalam rangka apa sih kegiatan ini? Intinya untuk kegiatan sholawatan ini, kita tahu semua Indonesia ini sekarang lagi dilanda bencana yang kita tahu di Sumatera, 3 provinsi dilanda bencana, dan juga kita jangan sampai kita berdoa itu setelah kejadian. Justru ini salah satu doa kita bersama dalam rangka meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Jawa Barat, khususnya Ciamis, umumnya Indonesia ini agar terhindar dari mara bahaya yang sekarang ini lagi di Indonesia ini lagi terjadi. Apakah akan menjadi agenda tahunan? Untuk kegiatan ini kami belum tahu untuk bisa jadi agenda tahunan, khususnya untuk sholawat Habib. Tapi untuk kegiatan berdoa bukan hanya dilaksanakan di kegiatan hari ini, tapi berdoa itu harus terus kita panjatkan, dan kegiatan-kegiatan doa meskipun tidak hadir sholawat ke Pak Habib, kita bisa melaksanakan doa-doa di kegiatan-kegiatan lain. Ini adalah keberkahan bagi masyarakat Ciamis, karena di Ciamis bisa hadir Syekh Habib Syekh yang kita tahu semua ini di Indonesia ini yang menjadi banyak kebutuhan. Ada pesan nggak dari Habib tadi? Dari Habib tadi juga kita dengar bersama, mudah-mudahan Ciamis ini lebih maju. Tadi doa yang disampaikan, permohonan dari Pak Kanwil, Pak Wakil Menteri Agama, dan juga direspon oleh Habib Syekh untuk khususnya untuk Kabupaten Ciamis agar lebih maju, lebih sejahtera masyarakatnya, dan bahkan bukan hanya Kabupaten Ciamis, itu Jawa Barat pun ingin lebih terus maju. Satu lagi Pak Ji, apresiasi kepada Pemda Ciamis, khususnya Bapak Bupati Herdiat ya, diizinkannya lapangan stadion ini untuk acara ini. Yang paling membanggakan dalam kegiatan hari ini yaitu Pak Bupati Kabupaten Ciamis sangat respon ketika kami menyampaikan bahwa di Ciamis ingin mengadakan kegiatan Habib Syekh. Pak Bupati langsung merespon dan beliau langsung memberikan tempat untuk Stadion Galuh. Kita tahu semua Stadion Galuh jarang, bukan jarang lagi,
nggak pernah dipakai kegiatan di luar sepak bola. Tapi justru dengan kegiatan Habibse, Pak Bupati sangat antusias dan juga mengajak seluruh lapisan jajaran SKPD di Kabupaten Ciamis untuk download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.